yang memerlukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan mengangkat satu pujian yang berkata, kini saatnya kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau di hadapan Tuhan berlutut sehingga kuasa Tuhan ada bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Urapi kami semua.
Tuhan Allah atas semesta alam. Adonai Elohim Zebaot, Bapa yang Rahman dan Rahim, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, Bapa yang berlimpah kasih setia, yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh mengikuti kegiatan raga dari awal, pertengahan, sampai kepada hari ini. Kami beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami rindu menikmati suasana surga. Kami rindu menikmati kuasa Tuhan. Kami rindu mendengarkan perkataan-perkataan. Amin. Kami rindu mengalami mujizat. Haleluya Tuhan. Oleh karena itu kami minta dan mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ibadah ini kami buka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah membuka ibadah kita dengan doa di pagi hari ini. Kiranya
kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi Tuhan berkata bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan kami, Tuhan. Engkau akan menangkan semua beban yang ada di dalam hati kami. Itulah yang kami yakini saat ini, Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau hanya sedetik. Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu melawan kami, Tuhan yang selalu memelihara kami, Tuhan yang selalu memberkati kami. Haleluya, Yesus.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, meninggikan dan membesarkan dan mengagungkan nama Yesus Kristus. Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang mengasihi dunia, yang menyelamatkan umat-Mu dari dunia gelap, dan lewat keselamatan Yesus Kristus, kami orang-orang yang ada di bumi ini keluar dari kegelapan dan menuju ke tempat kebenaran. Kami sudah memiliki keselamatan ini, dan kami percaya Yesus dan menerima Yesus, dan Engkau menjadikan kami anak-anak Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami puji dan kami sembah Engkau, dan kami muliakan Engkau, karena Engkau mengangkat kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh ada di sini, karena itu rencana dan kehendak Allah, Bapa. Kami manusia tidak memikir-mikirkan untuk datang ke Papua Barat ini, tapi itu rencana Allah yang kami boleh ada di sini, Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah, itu rencana Allah. Inogala wayo, Allah itu luar biasa. Kami boleh ada di sini karena Yesus. Oleh karena itu pada saat ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Allah, dan Allah memberkati kami. Allah pakai kami menjadi alat untuk pemberita Injil kebenaran kepada dunia ini, Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah. Teman-teman kami dari Sumatera boleh ada. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa dalam kerajaan surga. Allah yang mengasihi, yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kesaksian puji-pujian, penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu, memberi persembahan, dan juga doa kami datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, Jemaat Eklesia di Papua Barat, tanah Injil. Kami dikumpulkan semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Tiada sesuatu yang kami mau sampaikan kepada-Mu kecuali kami menyampaikan pujian dan hormat kami, karena Engkau Allah bersadar. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara, dipersilakan duduk kembali. Nanti saya yang berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Eklesia dan Kepala Sidang Badan Pelayan, Ketua Wilayah Papua Barat, dan sekaligus Ketua Panitia yang sudah mengumpulkan kita selama hampir 1 minggu, bahkan ada yang sudah 1 bulan ada di sini. Tepuk tangan dulu. Tapi saya bukan Bapak tepuk tangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia dan juga pengurus PDBP. Yang kita sudah baca bersama-sama di dalam
ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya tidak membaca ulang lagi, tapi kita akan melihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat atau pasal yang terakhir di 1 Tesalonika pasal 5. Sebelumnya di sini dikatakan berjaga-jagalah, karena konteks ini berbicara untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita membaca dari awal sampai dengan ayat yang ke-5, di situ Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk membaca masing-masing. Tapi di sini kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan waktunya. Hari ini, detik ini, tidak tahu. Baik malam atau siang, tidak tahu. Di Jayapura semua orang ketakutan karena goncangan-goncangan. Tidak apa-apa, itu air sama, jadi kita akan hadapi semua. Mungkin di Papua Barat lain. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. 2 hari kita sudah rapat, selesai rapat, tapi kerjanya belum. Berarti kita akan kembali ke tempat masing-masing untuk bekerja. Rapatnya sudah selesai, tapi kita masih tugas tanggung jawab yang besar untuk dipercayakan kepada saya dan saudara. Kita hari ini semua yang ada di sini, semua kader-kader yang disiapkan oleh Tuhan, baik dari intelektual, baik dari ASN, juga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, pelayan pusat, badan pelayan pusat, persekutuan gereja-gereja baptis Papua, semua wilayah sampai Papua Barat. Bahkan ada yang datang dari Indonesia Barat. Selamat datang Bapak Ibu yang datang di tanah Injil ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita lihat konteks dari ayat 12 dengan tema ujilah segala sesuatu yang baik, ada 3 prinsip yang kita akan lihat bersama-sama. Apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus di sini. Dia mengatakan di ayat 12, kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu. 2 kata di sini, yaitu yang bekerja keras. Dua hari ini kita duduk mengeluarkan pikiran, program yang kita sudah buat, yang kita sudah akan lakukan di 1 tahun ini. 1 tahun ini tidak lama. Rasul Paulus dia katakan hormati mereka yang bekerja keras. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah kita bekerja keras karena kita untuk memberitakan Injil. Injil diberitakan itu harus bekerja keras. Rasul Paulus mengungkapkan hal ini bukan dia sendirian, tapi dia bilang dia menghormati orang yang bekerja keras. Dia dihargai, harus dihargai. Siapa dia? Timotius. Sama juga yang diungkapkan di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2. Paulus mengirim Timotius untuk memberitakan Injil. Ini orang yang berkualitas.
sekali lagi dipanggil, dipilih untuk bekerja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan oleh sebab itu pelayanan kita tidak gampang. Kita harus bekerja dan kita harus menghargai, saling membantu, saling melayani, saling menghargai. Kita memberikan motivasi baik dari pemimpin kita, tapi kita semua sama. Untuk bagaimana Injil itu dapat diberitakan. Kita juga mengukuhkan bertanggung jawab apa yang tugas sudah dipercayakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan kembali, kita dulu 2 hari. Kita harus sabar. Kadang-kadang kita ada emosi, itu jujur saja. Tapi itu memang begitu. Orang-orang baptis itu walaupun berkelahi angkat kursi tidak apa-apa, banting kursi tidak apa-apa, karena demi kebaikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak dikritik atau apapun tidak menjadi masalah, karena itu tugas kita. Saya juga dengan Pak Alman ini ditegur tidak apa-apa. Itu harus yang terjadi untuk menentukan kualitas kita. Apakah kita bekerja sama yang diharapkan oleh Rasul Paulus? Bukan manusia yang menegur kita. Siapa yang tegur? Firman Tuhan yang tegur. Bukan oleh Bapak Pendeta Roni, bukan oleh Bapak Pendeta Titus mantan dengan Bapak Pendeta Titus, tidak. Tapi kita ditegur oleh lihat firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menghormati sama-sama, menjunjung tinggi kita bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Kita kembali, kita punya kekompakan untuk melayani Tuhan. Tidak usah saling mempersalahkan. Mari merangkul semua. Bapak Ibu, memang ini yang tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Katakan ke kiri kanan, mari kita bekerja. Ya, itu berarti kita bekerja sama. Ini di tengah ini, bukan lagi rapat ini, tidak ada lagi rapat-rapat. Oh, kita tinggal mau pulang. Besok ke Mansina. Jadi lupakan rapat. Ingat pelayanan. Saya mau buat apa di sana? Tugas apa yang saya mau buat? Tanggung jawab saya apa? Saya mau memimpin semua untuk semua orang-orang yang terkasih di dalam Kristus. Kalau tidak demikian, mungkin tidak bisa diberitakan. Paulus mengutus Timotius karena dia yang dipercayakan untuk memberitakan Injil. 1 Tesalonika pasal 3. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, 168 tahun untuk khusus kita semua. Kita semua yang ada di Papua, kita sudah terima semua itu. Dan 66 untuk khusus untuk kita orang baptis. Mari kita mengoreksi kembali apa yang kita sudah buat, yang kita sudah kerjakan. Apakah sudah sama dengan Rasul Paulus katakan? Kalau kita belum melakukan itu, berarti belum ada orang yang akan menghargai kita punya pekerjaan pelayanan. Penginjilan itu bukan suatu pekerjaan yang kecil, juga butuh.
strategi, butuh manajemen. Tempatkan orang yang sesuai dengan kapasitas. Kita memilih gembala bukan sembarang, harus sesuai dengan panggilan. Kemarin kan panggil gereja ya. Nanti ke depan juga kita yang di bagian masing-masing, baik di wilayah, baik di lembaga, baik di PBBP, akan mengalami dengan hal yang sama. Dan oleh sebab itu kita akan mempersiapkan, Bapak Pendeta akan mempersiapkan badan itu untuk melanjutkan. Tidak lama lagi kita harus melakukan itu. Kita hidup selalu bersama-sama, karena kalau kita tidak hidup, kita tidak bisa melayani. Kita saling merangkul seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama dari ayat 14. Kami juga menasihati, Paulus katakan bahasa, menasihati bagi mereka yang tidak tertib hidupnya, tegur mereka. Kita bahas dalam rakyat juga tuh. Jadi kita sekarang mulai dengan pemetaan doktrin yang kita akan lakukan. Saya di STT Bakti juga sama, saya melakukan itu supaya pelayanan ke jemaat-jemaat itu sehat, dia juga mengalami sehat. Tahun lalu saya dengar dia bilang ada orang mengajar kami di Mentang yang Bogor. Saya tidak mengerti. Pakai bahasa ini. Itu untuk kalangan saya. Kalau mahasiswa datang, saya bilang ada waktu. Kita tunggu waktu tuh. Kita semua akan diproses oleh Tuhan. Waktunya yang Tuhan berikan. Kita akan ditapis. Dosen-dosen juga saya katakan, kamu datang di sini jangan mengharapkan yang apa kamu pikirkan duluan. Kehidupan jasmani, kepentingan sehari-hari, tapi utamakan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita harus lakukan dulu. Jadi ya, mau laparkah, hauskah? Pak Pendeta bilang, Pak Pendeta Roni bilang kita sama-sama lapar, betul. Jadi saya diam saja karena memang pasti Tuhan akan kasih juga. Tapi prinsipnya yang ada. Tapi kita juga tetap mengharap bahwa kita bekerja di ladang Tuhan, pasti Tuhan siapkan. Tidak ada yang Tuhan tidak siapkan. Tapi bukan untuk menguntungkan kita pribadi, tidak. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga yang dilakukan itu hanya prinsipnya saja. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua kata di sini. Tegurlah mereka, rawatlah mereka. Banyak orang-orang yang membutuhkan, yang belum pernah kita layani, yang masih ragu-ragu. Jadi tema ini, sebelum kita bekerja, kita akan masuk. Kita akan uji diri kita sendiri, kita akan diuji. Dan dalam rangka kemarin itu sudah mulai. Walaupun masih ada orang tanya sana sini,
Tapi ada orang kasih tahu, tidak bisa, harus kau lakukan. Kalau kau laki-laki bertanggung jawab, buat saja. Persoalan dari belakang. Oh, kenapa? Maksudnya itu demi kepentingan orang banyak harus lakukan itu. Jadi ya sudah, tentu kita tahu semua. Kita sudah bicara banyak kemarin, kita sudah menjelaskan semua ini yang akan terjadi. Tentunya bahwa kita juga berdoa supaya orang-orang yang bersangkutan kita tetap untuk cari waktu. Tapi ini waktu sekarang ini bukan waktu untuk dia datang membawa diri kepada kita. Tuhan juga akan proses sejauh mana, kapan, lalu dia akan melakukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita turun untuk melayani. Karena di sini jamaah mereka yang dimana. Di dalam ayat 14, Bapak Ibu Saudara lihat di sini. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belahlah mereka yang lemah, dan sabarlah terhadap semua orang, supaya jangan orang diberi kepada kita. Jadi berbicara di sini kejahatan itu yang kita lihat di sini, seperti apa orang yang tidak tertib hidupnya. Tadi dalam doa syafaat saya dengar orang yang tidak pernah beribadah, orang main togel, orang masih kembali kepada penyembah berhala. Ingat itu, sudah 66 tahun kok masih kembali lagi dengan hidup yang lama. Masih kembali lagi untuk apa? Dosa masih kembali lagi. Ada lagu daerah yang mengatakan Yesus apa? Kamu. Ya. Jadi kita tidak boleh menoleh ke belakang. Oleh sebab itu gembala-gembala yang harus memiliki hal ini, supaya ini semua tertib. Kita bicara kemarin, PW juga ditegur harus tertib. Itu Ibu Dorcas, supaya tertib organisasi, tertib hidup pribadi, jangan lagi kembali kepada hidup yang lama karena kita mau memberitakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan terus melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita akan baca satu firman Tuhan sehubungan dengan hidup dalam keadaan yang tertib, yaitu saat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6. Kasih Allah dan kepada ketambahan Kristus, tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari tiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang diberikan. Ini teguran bagi kita semua. Kemudian ayat 11 mengatakan, kami katakan ini
karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dari ini kata-kata ini luas, apa saja yang kita lakukan, jenis apa kejahatan yang kita lakukan, yang kita buat, apa saja yang Tuhan perintahkan yang kita harus hindarkan dari sini. Kita sedang untuk pelayanan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di mana-mana kita diberi kepercayaan, tidak selamanya yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita semua. Ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu, masing-masing terhadap semua orang. Yang ketiga, Bapak Ibu, Bapak Selamat tadi mengatakan bahwa dalam pelayanan Injil itu apa yang semua dia lihat harus berdoa puasa. Dari malam tidak putus kantor. Untuk melayani ini harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi juga berdoa. Semua yang kita lakukan, yang kita akan kerjakan dalam tahun ini, tidak akan semua akan berjalan tanpa dengan doa. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Berdoa untuk semua orang, berdoa yang belum percaya Yesus, berdoa untuk pemimpin kita semua yang ada, berdoa untuk pemerintah sebagai wakil Allah, berdoa untuk tanah ini. Apa maksud Tuhan? Kita tetap bersukacita, jangan padamkan roh. Pujilah segala sesuatu. Jadi saudara dan saya akan dapat ujian. Kemarin juga termasuk ujian tuh. Kita dapat marah-marah tidak apa-apa. Ya tuh, kita menikmati semua. Kalau melayani Tuhan, jangan pikir yang enak-enak. Makan daging uang terus. Tapi makan daging uang terus lama-lama kolesterol muncul. Makan daging sapi terus. Ada orang yang kami layani bilang begini, Bapak, waktu corona itu saya beli di telur 1 rak, saya beli ayam 20 ekor, daging babi, pokoknya semua, karena dia takut nanti dia kurang gizi. Dia cerita, lalu dia makan. Selesai dia tak kancing. Saya bilang, Bapak, itu kan enak toh. Tapi masalahnya di situ, corona mana yang bilang gizi, makan gizi. Saya tidak lakukan itu, Pak. Malu, saya sudah bertobat. Saya pikir itu benar, tapi akhirnya tak kancing. Bagaimana? 1 rak 2 telur habis. Daging dimakan terus. Habis itu baru dia sadar. Kenapa? Tidak menggunakan itu. Berdoa, walaupun berdoa Tuhan, saya sudah makan enak-enak ini. Makan terus akhirnya. Ada juga sukacita di situ, bersukacita juga karena dia lakukan itu. Tapi bersukacita juga untuk penyakit selanjutnya.
Jadi kita pakai hikmat untuk hidup di dunia ini, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan itu berjalan berkesinambungan. Dia bersambung terus. Mama Yohana, kemarin saya dengar umurnya sudah 70, tapi dari Bandung sampai dengan Papua, luar biasa. Karena hanya Tuhan ada dalam hati. Kita semua yang sudah putih rambut juga begitu, tapi masih bersemangat. Justru anak muda yang kalah. Generasi muda yang harus meneruskan pelayanan ini. Baru di masa tinggal 3 tahun. Kita semua begitu. Ada masa-masa waktu dan ada pergantian untuk kita melayani. Generasi muda meneruskan. Jangan berpoya-poya dengan hidupmu sekarang. Harus sungguh-sungguh melayani, pakai kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan buang-buang waktu, sia-siakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan tingkatkan kualitas iman dalam rakyat ini. Kita akan ukur 1 tahun ke depan apa yang kita sudah programkan dan kita lakukan. Dari sistem manajemennya, dari sistem kualitasnya, orang-orang yang akan melakukan itu, dan kita lakukan. Waktu ini tinggal sedikit. Waktunya kita tinggal sedikit. Jadi kalau selama ini kita kasih kosong kantor klasis, kasih kosong kantor PGBD, semua bekerja untuk Tuhan, supaya Injil dimajukan. Kemarin sudah berdiri di depan untuk pos PI, ini tugas tanggung jawab yang besar. Jangan main-main. Ada gereja yang sudah berjanji, jangan hanya berjanji. Harus ada solusi. Karena kalau kita berjanji dengan Tuhan, kalau dengan manusia tidak apa-apa, dengan saya juga tidak apa-apa. Saya sudah biasa kita tipu, jadi tidak apa-apa. Tapi untuk Tuhan Allah tidak ada tawar menawar. Jadi lakukan itu, kalau memang itu ada, tempatkan di sana. Berikan dia di sana untuk dia membangun untuk pelayanan pekerjaan. Tapi tetap kita akan mengadakan ujian. Ujilah semua, lalu kita lakukan itu untuk pelayanan pekerjaan. Bapak Ibu, hari ini hasil dari rakyat kemarin ada orang yang akan dibutuhkan untuk melanjutkan pelayanan di dalam organisasi PGBT untuk kelengkapan dari struktur dari tubuh PGBT. Yang kemarin yang sudah di Loki Palu. Lalu sebentar ada tugas lagi, meletakkan batu pertama. Ini semua pekerjaan yang tertutup. Mereka yang datang dari Sumatera akan pulang untuk merencanakan apa yang mereka akan rencanakan. Kita dari Lanijaya, dari Jayapura akan kembali ke sana untuk melakukan itu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bekerja untuk melayani Tuhan. Dan kita selalu menjauhkan diri dari segala kejahatan. Peganglah yang baik. Pegang yang baik. Buanglah segala yang jahat. Jangan saling mencaci maki. Tapi kita rangkul semua sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Panitia tidak mungkin bisa bekerja keras.
bekerja kalau waktu sendiri. Ada juga orang yang sama-sama. Kadang-kadang kita berpikir, wah kalau gereja besar bisa, tapi untuk dia sendiri, yang kepala yang ada di sini tidak bisa. Mari kita gunakan dengan contoh itu untuk kita melayani sama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita terus mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita sudah selesai dengan hari ini. Tapi tugas pelayanan yang kita yang menumpuk kepada kita. Peganglah yang baik dan jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terlalu banyak hal yang kami harus lakukan, namun kami terbatas. Tapi Engkau akan melengkapi kami dengan kuasa Allah. Tuhan akan melengkapi kami dengan otoritas-Mu. Kami gunakan untuk melayani. Hamba-Mu berhenti di sini, tapi Roh Kudus akan bersama-sama dengan kami. Cuma di sini kami semua peserta rakyat yang akan kembali ke tempat masing-masing. Kami akan dilawan dengan kebenaran firman